Ini karena sekarang kami macam rasa tidak nyaman. Bapak bilang tidak usah jalan baru begini begitu. Nanti kami tidak nyaman. Saya tetap pada petunjuk Bapak Kapolres. Itu tadi saya bilang sama kakak tokoh-tokoh gereja. Kalau untuk keputusan itu Kapolres yang bisa memutuskan. Welcome to Manuscript Papua YouTube channel. And this is the official URL of Manuscript Papua YouTube channel. Saudara sebangsa dan setanah air Papua Barat yang terkasih, kita berdiri sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berpandang dari gereja mana. Kita punya persoalan, pergumulan dan masalah yang sama, maka semuanya itu adalah Yesuslah jawaban bagi kami. Dengan salib suci, Dia menebus kita dan kita percaya kepada Dia agar ada jalan keluarnya. Segala persoalan, suka duka, kecemasan dan pergumulan pribadi kita bawa bersama salib Yesus, demikian kata Pastor John Bunai, Koordinator Pastor Papua. Pada hari Rabu, tanggal 4 September tahun 2024, mahasiswa STT Walter Pos 7 dihadang oleh aparat keamanan di depan kuburan TSLY. Tujuan mereka mau mengikuti jalan salib yang diadakan oleh Dewan Gereja-Gereja di Tanah Papua. Tetapi ini aneh, mengapa aparat keamanan menghadang mereka dan mengamankan mereka? Mahasiswa tersebut tidak melakukan kegiatan atau aksi yang melanggar hukum-hukum yang berlaku di negara ini. Mahasiswa dan Dewan Gereja-Gereja di Tanah Papua ini terorisme atau apa? Kami hanya bingung melihat kebijakan yang diambil oleh aparat keamanan ini. Dalam video ini tampak Pastor John Bunai sedang negosiasi dengan aparat terkait jalan salib ini. What? Manuskrip Itu atur lalu lintas jalan saja. Suatu ibadat ini dia punya tuntunan. Jadi karena kita sudah pertama begini, supaya jangan terjadi gesekan antara bapak-bapak orang dengan kita, karena kita sudah umumkan di mana-mana jalan dari Expo ke Trikora. Jadi moga-moga kita satu pikir satu roh dulu. Tadinya itu kami berpikir dari sini sampai Jayapura DPR, itu tadinya. Tapi kami tahu menuju pilkada jangan sampai nanti haus macam-macam, tidak nyaman. Yang kedua, kalau orang sudah capek dengan jalan jauh, psikologi, ilmu jiwa, itu biasa orang stres. Kalau sudah stres itu yang lempar kiri, lempar kanan. Terus tadinya kami kasih pendek lagi. Lalu kami berpikir dari sini sampai di lingkaran baru kembali. Tapi itu bisa benturan juga. Karena yang lain baru jalan, yang lain sudah kembali. Itu psikologi, itu bisa benturan juga. Lalu kami berpikir, oke, yang bijaksana adalah dari sini ambil satu jalur, langsung masuk Trikora. Aman, sudah selesai. Bapak-bapak orang tolong bantu kita di situ. Gitu. Karena sekarang kami macam rasa tidak nyaman, bapak-bapak bilang tidak usah jalan baru begini begitu. Nanti kami tidak nyaman. Bapak-bapak kami hamba Tuhan ini, Pendeta John, Pendeta Dorman, Pastor John. Kami bantu bapak orang bantu kami. Gitu. Tapi kalau bapak orang bikin benturan, nanti ceritanya jadi lain lagi. Kami hamba Tuhan ini, itu nanti jadi lain. Jadi saya mau minta dengan hormat saja, mari kita sama-sama jalan. Tidak sampai malam. Ini mungkin sampai di Trikora ini saya perkirakan sekitar mungkin jam 3 atau jam 4. Setelah itu nanti semua akan pulang. Bapak dorang tolong jalan bersama kami, ada tuntunan ini. Nanti kita semua berdoa sama-sama. Bapak dorang kami yang berdosa ini kita bertobat. Mungkin kita berpikiran yang salah, perasaan yang salah. Sampai kita kendalikan tanah Papua ini kacau. Itu yang hamba-hamba Tuhan berdiri sekarang. Gitu. Sudah tidak ada lagi. Kalau bapak-bapak sudah tidak ikut dengar kita lagi, terus siapa? Siapa lagi yang mau didengarkan di atas tanah ini? Nah, itu saja. Jadi bapak-bapak, kita titik saja. Bapak-bapak tidak usah tarik lagi, karena bapak-bapak pasti punya kepentingan macam-macam. Tidak usah ikut kepentingan kami, kita mau jalan salib. Bapak dorang ikut saja. Ada orasi Papua Merdeka atau tidak? Ada inikah atau tidak? Semua yang bapak dong pikir itu kami tahu. Gitu. Kami tidak akan benturkan umat kami dengan siapapun. Gitu. Jadi saya pikir itu saja dari ini kami baru diskusi. Tadi kita pikir dari sini jalan naik, nanti umat bilang hamba Tuhan dong tipu kami ini. Dong bilang, jadi kami wibawa gereja juga ini. Jadi kalau kita langsung bilang kita naik ke sana atau di sini. Sekarang kerjasamanya, kolaborasinya, bapak orang bantu atur jalan, keamanan. Nanti kami juga atur keamanan. Ini semua mahasiswa dari 8 teologi yang ada. Lalu kami 3 berdiri sebagai korlap. Nanti kalau ada apa-apa, bapak orang berhubungan dengan kami. Kami bertanggung jawab, mulai dari awal sampai ini. Kalau bapak dong benturan dengan kami, nanti kita sudah polisi yang tanggung jawab, bukan kami, gitu. Kita akan jalan ini. Jadi liturginya sudah ada di sini, bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ikut kami sudah. Nanti kita jalan sama-sama doa. Baik, saya pikir itu saja. Iya. Ini liturgi ini dia ada 14 perhentian. Ya. Jadi begitu kita berhenti, kemudian lalu Yesus berkata, kita berhenti. Kita jalan lagi, kita berhenti. Sampai di sana itu sudah tidak ada, itu doa syafaat bagi Papua karena konflik, karena berbagai hal yang terjadi. Kita berdoa bersama tanpa membedakan
siapa dari latar belakang mana, kita pendeta berdua bersama. Itu yang akan kami lakukan. Jadi di sana tidak ada orasi politik, sudah dalam perjalanan jalan salib ini kita sudah doa dan berjalan. Jadi kalau bilang jalan salib, misa juga sebentar pastor akan melakukan di sana sebagai respon. Kami mau melakukan supaya Papua damai, Papua tanpa konflik kekerasan. Itu doa kami. Dan kalau Bapak Polisi dalam terjemahkan lain ya, itu kembali ke polisi. Kami tidak menerjemahkan. Kita Bapak Pastor yang saya hormati, tokoh-tokoh gereja Papua yang saya hormati, saya Kabak Kapolres Jayapura Kota, Kapolres, saya juga anak Tuhan, saya gereja di GKI Maranatha 5. Saya tetap pada petunjuk Bapak Kapolres. Itu tadi saya bilang sama kakak tokoh-tokoh gereja, kalau untuk keputusan itu Kapolres yang bisa memutuskan. Kami tetap pada prinsip awal bahwa long march atau jalan sampai ke lapangan Trikora sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolresta. Jadi mungkin kakak pendeta dengan kakak pastor sudah bicara ke Bapak Kapolresta, tetap beliau pada keputusan seperti itu. Jadi mohon dikomunikasikan kembali dengan Bapak Kapolresta. Kalau saya tidak mengambil keputusan karena kami juga bawahan, kami yang mengatur personil di lapangan. Jangan sampai saya memutuskan, nanti saya dianggap melawan perintah. Wah, kamu tadi kita sudah sepakat kita seperti ini, hasil komunikasi terus kemudian saya terjemahkan, saya belum pada level itu untuk memutuskan. Jadi saran saya sebagai anak gereja, mungkin alangkah lebih baiknya komunikasikan dengan Bapak Kapolresta sebelum melakukan aksi dulu. Mungkin komunikasi antara tokoh gereja bertiga ini, tokoh-tokoh besar gereja orang Papua ini, mungkin bicara dengan Kapolresta yang juga anak Tuhan, mungkin seperti apa. Jangan sampai nanti Bapak Pastor, kakak Pastor, kakak Presiden, saya punya kakak Doni, kemudian tadi saya juga tidak ingin bersinggungan dengan tokoh-tokoh gereja karena saya anak gereja, tetapi sebagai aparat keamanan ada hal yang menjadi tanggung jawab saya. Tapi untuk mengambil keputusan atau kebijakan itu ada pada level pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolresta, bukan saya selaku Kabakop, karena kami hanya melaksanakan perintah. Perintahnya sampai saat ini adalah tidak boleh melakukan jalan ke lapangan Trikora. Kalau memang berkenan disaksikan oleh semua, saya kasih HP kembali ke Bapak Kapolresta. Nanti saya punya orang tua, tokoh-tokoh gereja mungkin mau bicara sendiri, supaya didengar dan kemudian ada hasil yang mungkin memuaskan antara orang tua, tokoh gereja yang saya hormati dan kami dari pihak kepolisian. Baik, saya telepon Pak Kapolresta sekarang. Menginfokan kami sudah masuk ke dalam dari kakak pendeta, mereka tetap berjalan. Sekarang kami ingin memberikan HP langsung kepada kakak Pastor Kebunai, ada Presiden Gidi, kakak Dobel Watipo dan kakak Jeli Barangkali. Izin kurang kami silakan. Iya. Siap. Kami di sini. Ini kenal lagi. Ini kelihatan. Pastor John, ini suara saya, kan terus lihat saya tapi dengan suara. Kita lagi tunggu untuk bicara bersama Kapolresta Jayapura. Izin ya. Kakak Pratoko yang saya hormati Bapak Kapolresta. Oh ya. Kami tunggu di makan dulu. Tangan dulu. Rabu 4 September 2024, Dewan Gereja Papua, Pastor Pribumi, dan mahasiswa dari 8 kampus teologi, serta sejumlah organisasi gereja dan umat Tuhan di Papua, gelar parade Jalan Salib. Jalan Salib tersebut sebagai bagian dari pergumulan dan persoalan yang dialami oleh orang Papua di atas tanah Papua, sekaligus merespon kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3 ke 6 September 2024. Masa aksi Jalan Salib awalnya berkumpul di Taman Budaya Expo Waena, lalu melakukan parade menuju lapangan Trikora Abepura, Kota Jayapura. Jalan Salib ini menurut Pastor Bunai merupakan momen di mana pihaknya menyampaikan pesan moral perdamaian kepada Paus Fransiskus, sebab Paus mempunyai ensiklik Laudato Si, artinya dunia ini adalah rumah bersama, sehingga kita harus merawat dan menjaga, terutama kata Pastor Bunai ketika terjadi perampasan hak pengambilan lahan secara paksa untuk kelapa sawit dan tebu, sebagaimana yang terjadi di Merauke. Anehnya lagi, kata dia, pemerintah telah mengirim ratusan eksavator untuk merusak hutan Papua, termasuk merusak mama bumi Papua. Tindakan tersebut telah mempengaruhi kami, sehingga kami juga hubungkan dengan ensiklik Laudato Bapak Paus. Kita jaga paru-paru dunia. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.